Yang pertama yaitu identitas kultural Pandalungan di Jember. Identitas kultural Pandalungan di Jember merupakan suatu identitas yang terbentuk dari percampuran budaya Jawa dan Madura. Wilayah kebudayaan Pandalungan di Jember dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu bagian barat di Probolinggo, bagian timur di Situbondo dan Bondowoso, dan bagian selatan di Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Identitas kultural Pandalungan Jember terbentuk dari berbagai aspek kehidupan masyarakat tersebut, termasuk ciri fisik, corak, dan gaya berpakaian, pola perilaku, dan aktivitas budaya yang memperlihatkan keunikan. Menurut Sukimi pada tahun 2004 menyebutkan bahwa suatu keunikan yang terdapat pada seseorang atau suatu masyarakat seringkali dijadikan sebagai elemen penting bagi pengenalan identitas orang atau identitas kelompok tersebut. Identitas kultural Pandalungan Jember juga dapat dilihat melalui berbagai aktivitas, terutama kesenian yang mampu menunjukkan karakter mendasar suatu masyarakat serta efektif dan otentik. Sejumlah kesenian yang saya anggap khas dan mempresentasikan Pandalungan merupakan salah satunya yaitu seni Jangger dari Banyuwangi, Singo Ulung dari Bondowoso, atau macan-macanan kaduk dari Jember, kentrung trio Nur dari Bondowoso, kemudian ada musik patrol dari Jember, kemudian ada lengger dari Jember, dan danglung dari Lumajang. Kemudian itu semua merupakan sebuah kesenian yang dihasilkan dari percampuran budaya atau yang biasa disebut dengan budaya Pandalungan. Yang selanjutnya yaitu asal kata Pandalungan. Pandalungan itu merupakan sebuah istilah yang disematkan oleh pihak lain atau daerah lain kepada masyarakat yang hidup di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Hal semacam itu sering kita jumpai di berbagai tempat dan disebut dengan eksonim atau nama, atau bisa dikatakan sebutan untuk sebuah atau suatu tempat atau masyarakat yang diberikan oleh pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1985, secara etimologis konsep Pandalungan itu berasal dari 2 kata, yaitu dalung dan dalung. Dalung sendiri itu merupakan sebuah kata dari bahasa Jawa yang memiliki arti dulang besar dari logam. Dulang itu merupakan sebuah bejana yang terbuat dari besi. Kemudian yang kedua yaitu kata dalung. Dalung itu memiliki arti periuk besar. Periuk ini merupakan sebuah alat masak yang terbuat dari besi juga. Dari semua upaya pembacaan dan pemahaman tentang budaya Pandalungan, kesan yang muncul paling kuat adalah perpaduan antara kultur Jawa dan Madura. Maka, kata kunci untuk memahami Pandalungan adalah percampuran karakteristik etnis-etnis tersebut. Secara umum, karakteristik masyarakat Pandalungan di Jember berbeda dengan masyarakat di 2 kabupaten tetangga, yakni Bondowoso dan Situbondo, di mana mayoritas penduduk di kedua kabupaten tersebut adalah orang Madura. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari di kedua daerah tersebut hampir 100% bahasa Madura. Biasanya mereka yang tidak berbahasa Madura adalah para pendatang baru yang bekerja dan tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo pengaruh budaya Madura terasa lebih dominan. Sementara itu, di Jember pengguna bahasa Jawa dan bahasa Madura relatif berimbang sehingga atmosfer persentuhan budaya Jawa Madura lebih bisa dirasakan. Pada umumnya, orang-orang Pandalungan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Pada perkembangannya, Pandalungan itu bukan hanya percampuran antara 2 kultur dominan Jawa dan Madura ditambah dengan kultur-kultur pendukung lainnya. Sekarang Indonesia sebagai suatu entitas kultural juga turut ambil bagian dalam pembentukan masyarakat baru. Sebagian anak-anak muda, terutama di wilayah perkotaan, tidak mampu berbahasa Jawa atau Madura.
Kalaupun mampu, kadarnya rendah saja. Mereka merasa lebih nyaman berbahasa Indonesia karena sejak kecil oleh orang tuanya telah terbiasa diajak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Meski demikian, mereka itu tetap menjadi bagian integral kebudayaan Pandalungan. Secara ideologis, sebagian besar generasi baru yang lahir di wilayah Pandalungan tidak sungguh-sungguh berafiliasi secara kuat pada kebudayaan Jawa atau Madura. Ekologi budaya Pandalungan tidak memungkinkan mereka untuk tumbuh menjadi orang Jawa atau Madura yang ideal sebagaimana biasa dipersepsikan masyarakat. Akan tetapi, kemampuan dan kecerdasan mereka sebagai manusia pada akhirnya dapat menghasilkan suatu pemikiran dan strategi bagaimana cara mengatasi keterbatasan fondasi kebudayaan tersebut. Secara garis besar, masyarakat Jember menemukan bentuk sosiokulturalnya melalui 3 cara, yakni asimilasi, melting pot, dan multikultural yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yakni asimilasi merupakan pembauran dua kebudayaan atau lebih yang disertai dengan hilangnya ciri-ciri khas kebudayaan asli dan digantikan dengan terbentuknya kebudayaan baru. Cara kedua yakni akulturasi, merupakan suatu proses sosiokultural yang terjadi ketika suatu masyarakat beserta elemen-elemen kebudayaannya berinteraksi dengan elemen-elemen kebudayaan lain. Cara ketiga yaitu multikultural, percampuran budaya tersebut pada masing-masing daerah dipengaruhi berbagai hal yang khas dan kontekstual. Lingkungan yang bernuansa budaya Jawa Madura secara otomatis dalam jangka panjang akan membentuk masyarakat penghuninya beradaptasi pada lingkungan tersebut. Sejak awal abad ke-20, masyarakat di kawasan Tapal Kuda dikenal sebagai masyarakat plural, terdiri atas berbagai etnis dan kultur yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain etnis mayoritas, yakni Madura dan Jawa, terdapat pula etnis minoritas Arab, Cina, Using, dan Mandar. Namun karena mereka tumbuh dan berkembang dalam situasi plural dalam jangka waktu relatif lama, maka perspektif sosiokultural mereka lambat laun diwarnai oleh semangat pluralisme dan multikulturalisme. Berdasarkan hasil penelitian Rahman pada tahun 2015, akulturasi antara bahasa Jawa dan bahasa Madura di Jember menghasilkan dialek baru, yaitu bahasa Jawa dialek Jemberan atau Pandalungan yang digunakan oleh masyarakat Jember dalam berkomunikasi sehari-hari. Pada contoh tersebut, jawaban "Gak ono iki kumlaku" merupakan usaha menggunakan bahasa Jawa yang dipengaruhi bahasa Madura. Gak ono umur artinya meninggal adalah bahasa Jawa Jemberan yang juga dipengaruhi bahasa Madura. Sedangkan Gak dikei weruh merupakan bahasa Jawa Jemberan yang terpengaruhi bahasa Indonesia tidak diberitahu. Lalu bagaimana ya sikap berbahasa masyarakat Pandalungan di Jember? Sikap berbahasa masyarakat Pandalungan daerah Jember yang saya ketahui, mereka berbahasa menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Jika lawan bicara menggunakan bahasa Madura, maka mereka akan menggunakan bahasa Madura. Sedangkan jika lawan bicara menggunakan bahasa Jawa, maka mereka juga akan menggunakan bahasa Jawa. Begitupun jika menggunakan bahasa Indonesia. Namun, tidak bisa dipungkiri, terkadang ada terselip bahasa Jawa atau Madura ketika menggunakan bahasa Jawa atau sebaliknya. Kekayaan bahasa yang dimiliki masyarakat Pandalungan ini menjadi ciri khas sehingga bisa dimanfaatkan menjadi suatu hal yang berharga dan beragam. Dari kacamata warga yang bukan merupakan Pandalungan, fenomena ini bukanlah hal yang mengganggu. Malah ini menjadi suatu hal yang menarik karena bisa melihat masyarakat yang berbeda etnis dan kebudayaan kemudian saling berinteraksi sehingga melahirkan suatu varian baru kebudayaan yang disebut Pandalungan. Keunikan ini juga menjadi suatu hal yang menarik dari masyarakat Pandalungan, karena dialek dan bahasa yang digunakan cenderung berbeda. Kemudian, dari salah satu masyarakat Pandalungan pun, merasa fenomena ini bukanlah hal yang mengganggu, tetapi ini menjadi ciri khas yang harus dimanfaatkan dengan baik. Itu dia ilmu yang bisa kami bagi. Pak Budi naik tronton, malamnya periksa gigi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.